Instrumen gitar dalam band ibarat sebuah nyawa, terlebih jika itu musik rock. Kecuali kamu, David Bialik. What's up, Slapper? Dalam sejarah musik modern sudah banyak sekali terlahir gitaris handal dengan teknik yang memukau. Mulai dari dewa gitar Jimi Hendrix, Jimmy Page, B.B. King, Eric Clapton, Yngwie Malmsteen, Ritchie Blackmore, Steve Morse, Jeff Beck, Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci, Eddie Van Halen, Timo Bechdel, Dave Mustaine, Kick Hammett, dan masih banyak lagi. Semua musisi itu terkenal dengan permainan gitar dengan komposisi teknis yang indah dan cenderung rumit. Namun, gitaris keren tidak hanya dari sisi kompleksitas dan speednya saja. Mari kita berkenalan dengan kakek legend yang satu ini, David Gilmour. David Gilmour adalah vokalis dan lead gitar dari band Pink Floyd, juga sering diajak sebagai additional oleh beberapa musisi ternama. Seperti B.B. King, The Who, hingga Paul McCartney. Sebagai anak yang terlahir di akhir abad 90-an, aku kurang beruntung tidak sempat menyaksikan euforia penampilan Gilmour at his prime. Aku mengenal Gilmour dan Pink Floyd lewat covernya Dream Theater. Aku penasaran band sekelas Dream Theater mengcover full albumnya Pink Floyd. Siapa sebetulnya Pink Floyd? Kemudian aku menggali beberapa informasi tentang band ini dari berbagai literatur, majalah musik, artikel online, dan juga video. Dan akhirnya aku temukan Pink Floyd dan berbagai kisahnya. Kisah Pink Floyd bisa kalian lihat di video sebelumnya. Kali ini aku akan membahas Gilmour, an extraordinary guitarist. Gilmour dilahirkan di Cambridge, Britania 6 Maret 1946 lalu. Dia dilahirkan di keluarga yang cukup berada dengan lingkungan yang cukup berpendidikan. Ayahnya adalah dosen di Cambridge dan ibunya adalah seorang guru. Gilmour adalah teman masa kecil Syd Barrett, vokalis Pink Floyd yang di kemudian hari Gilmour gantikan perannya. Meskipun tumbuh di lingkungan pengajar, Gilmour nyatanya lebih gemar dengan musik. Dia, Syd Barrett, dan Roger Waters bahkan pernah berpetualang ke Spanyol dan Prancis hanya untuk mengamen. Dia juga tak luput dari masa kenakalan remaja, ketika mereka tidak bisa kembali ke Inggris karena uang hasil ngamen hanya cukup untuk makan saja. Kemudian mereka mencuri bensin dari salah satu proyek pembangunan di gedung Prancis. Kehidupan pribadi Gilmour bisa dikatakan cukup unik. Dia adalah seorang filantropis penganut sosialis. Paham ini dia serap dari kedua orang tuanya. Gilmour juga dikenal sebagai pilot profesional dan mempunyai bisnis penerbangan yang cukup sukses. Namun, kemudian menjualnya karena menganggap perusahaan yang semula adalah hobinya menjadi totally bisnis dan menganggapnya tidak lagi menyenangkan. Sebagai seorang filantropi, dia juga seringkali menjual asetnya seperti pesawat, rumah, dan beberapa gitar elektrik miliknya untuk fundraising dan berbagai kegiatan amal. $60,000, 400,000, 420, 450, 480, 550, $1 million. Masuk ke dunia musik, orang ini dikenal dengan pengguna Fender terbaik sejagat. Karakter permainan Gilmour sangat khas. Dia adalah rajanya teknik bending. The bending, how do you bend? Push. The wire gets tighter. Pitch goes up. Berbeda dengan musisi rock pada masa itu yang banyak mengeksplorasi teknik gitar yang skillful, teknik gitar Gilmour terlihat tidak terlalu rumit. Namun, jika bukan Gilmour yang bermain, maka akan terasa berbeda. Karena Gilmour bermain dengan penuh feels,
sehingga ketika dia melakukan bending pada gitarnya terasa begitu menggetarkan jiwa. Teknik gitar Gilmour bahkan lebih terasa bluesy daripada rock. Namun, pada Pink Floyd, perpaduan blues dan rock itu diracik sedemikian rupa dan hasilnya psychedelic rock yang penuh nuansa magis, instrumen eksperimental yang berisik, ketukan ganjil ala progressive rock, lirik filosofis khas musisi filantropis semacam Gilmour dan juga Roger Waters. Kalian bisa lihat di berbagai part solonya seperti Comfortably Numb, Time, Hey You, Learning to Fly, dan masih banyak lagi. Solo Comfortably Numb dianggap sebagai salah satu solo terbaik sepanjang masa. Gilmour bermain dengan penuh penghayatan, membuat jeritan di gitar Fender kuno miliknya membuat jiwa pendengarnya meratap, menimbulkan suasana magis yang memorable untuk pendengarnya. Dalam lagu Time, pada album The Dark Side of the Moon, Gilmour memainkan solo yang terasa begitu kuat. Salah satu solo terbaik menurutku setelah Comfortably Numb. Kemudian satu lagu yang mungkin agak underrated menurutku adalah Hey You dari album The Wall. Perpaduan bending nada rendah pada rhythm dan nada tinggi pada lead gitar terasa begitu menenangkan jiwa. Terlepas dari perselisihan dan kontroversinya bersama Pink Floyd, Gilmour telah memberikan harta berharga yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Gilmour adalah panutan dari aliran progressive rock, psychedelic rock, atau art rock. Salah satu yang bisa kamu lihat adalah pada lagu populer Dream Theater Spirit Carries On. Menurut pendapat drummer Marco Minnemann, The Spirit Carries On adalah perpaduan antara musik progresifnya Rush dan juga psychedelic Pink Floyd. Is more like a gospelish kind of almost Pink Floydish. Solo gitar dengan nuansa balad dipadukan dengan teknisnya pemainan progresif rock ala Rush. Sampai sekarang ini Gilmour masih aktif dalam bermusik. Terakhir ketika Gilmour bersama Pink Floyd serta musisi Ukraina menciptakan lagu untuk korban agresi Rusia yang berjudul Hey Hey Raise Up.